endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Yeah, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. And you are good. Shalom teman-teman, apa kabarnya? Hari ini kita akan kembali melakukan ibadah. Sebelum kita melakukan ibadah, kita akan melakukan jingle happy. My choice is my destiny, Jesus Christ, I am so happy. Sebelum kita melakukan ibadah, ada baiknya kita berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan karena sudah menyediakan hari yang baru untuk kita semua. Sekarang kita akan melakukan ibadah ya Tuhan. Tolong berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menaikkan lagu yang pertama yaitu Jika Roh Allah Ada di Dalamku. Jika roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Kan menari, ku kan menari, kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Tidak menari, ku kan menari seperti daun menari. Mari kita naikkan lagu ini dengan sungguh-sungguh dan serius.
jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan, ku puji namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji namamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau segala-galanya Tuhan. Puji namamu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Puji namamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Puji namamu Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong berkati firman Tuhan ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari kita sama-sama belajar firman Tuhan, bicara tentang misi. Saya tertarik sekali nih, di tengah-tengah kondisi pandemik seperti ini, kita nggak bisa ketemu orang, tema misi. Kadang-kadang saya suka mikir, ini gimana caranya ya bro? Hah?
Nggak salah nih kasih tema ini. Hah? Ya ini luar biasa loh, challenge yang luar biasa di tengah-tengah kondisi ya. Karena begini teman-teman, lagi nggak ada pandemik aja untuk jalani misi itu susah loh. Gimana dengan pandemik? Gitu ya teman-teman ya. Nah, saudara, satu hal yang saya ingin sharingkan begini, tahukah Anda bahwa semua bidang, semua lini kehidupan, mereka punya misi semua? Betul nggak? Kita bicara misi secara umum ya, bicara misi secara umum adalah target, sasaran. Mereka semua punya goal yang ingin dicapai. Saudara sadar nggak? Kita jangan bicara misi yang terlalu jauh, yang terlalu dalam, yang terlalu tinggi-tinggi. Anda bisa datang ibadah aja itu misi, betul nggak? Karena ada banyak anak-anak remaja muda di kondisi online begini, ibadahnya semuanya pasti kacau balau. Betul nggak? Kondisi rohani makin drop bro. Ya, itu kita fakta. Coba aja tanya, sharing aja semua, coba. Anda tanya satu persatu. Kondisi rohani Anda makin hari makin bagus nggak di tengah-tengah pandemik ini? Hah? Waktu ibadah Anda makin bagus nggak? Yang melayani, Anda yang melayani, bagaimana pelayanan Anda? Masih bisa tetap melayani Tuhan nggak walaupun tidak bisa melayani di gereja secara langsung? Semua kondisi berubah loh. Jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, mari kita belajar bahwa bicara tentang misi ini jangan terlalu yang muluk-muluk dulu teman-teman. Ya, dan saya mau beritahu Anda harus punya jiwa misi dalam diri kalian dan itu nggak bisa hilang dalam diri manusia. Yang namanya manusia Tuhan sudah desain, Tuhan sudah ciptakan dari sejak awal, Tuhan tuh sudah kasih sebuah gen, ya sudah sebenarnya natur dalam diri manusia bahwa semua manusia mereka punya misi dalam hidupnya. Betul tidak? Iya. Nah, misi ini juga ada tingkatan-tingkatannya nih. Ada tingkatan-tingkatannya yang paling simpel ya pasti misinya untuk kepentingan diri kita, betul nggak? Minimal Anda ingin mencapai target cita-citamu dong. Misi nggak? Halo? Punya cita-cita di sini? Halo? Siapa yang belum tahu cita-citanya mau jadi apa? Boleh angkat tangan? Oh, sudah tahu semua ya. Oke, boleh dong saya tes sebentar ya. Adek punya misi apa, cita-cita apa boleh tahu? Jadi apa? Jadi pendeta ya, jadi hamba Tuhan ya. Saya dengarnya dia jadi hamba Tuhan loh. Jadi apa? Pengacara. Wih keren, tepuk tangan dong. Ini masih anak SMP ya. Naik kelas 9 sudah punya jiwa pengacara loh. Punya misi untuk jadi pengacara. Ada yang lebih tinggi lagi dari pengacara? Nah yang di depan ini coba dong, boleh dong. Yang gimana bro, mau jadi musisi atau jadi apa? Oh udah menikah, kok masih mau bangun keluarga harmonis lagi sih? Oh gitu, wih masih muda loh ya, luar biasa. Itu juga misi pribadi kan? Cita-cita Anda itu jadi misi Anda pribadi. Tetapi hari ini tema yang disampaikan. Nah ini nih, mission possible. Misi yang mungkin bisa kita capai. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan anak-anak youth, saya coba ajak kalian untuk lihat satu ayat firman Tuhan. Saya ingin ajak Anda satu ayat saja, kita buka sama-sama yuk firman Tuhan ini. Dalam 2 Timotius 4 ayat 2. Saya jadikan ini misi kita bersama. Dan menurut saya misi ini misi yang possible. Artinya yang kalian bisa capai. Kalian bisa capai. Kita baca sama-sama yuk. 2 Timotius 4 ayat 2 ya. 1, 2, 3. Beritakanlah firman. Oke, nyatakanlah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala. Oke. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita lihat berikutnya ya. Nah ini ada 2 judul nih. Ada yang sudah nonton film ini? Ini Korea yang pemainnya nih. Ada yang kenal nih siapa wajahnya? Mirip-mirip pemain bass tadi kan? Mirip kan? Ya enggak? Mirip loh. Tuh lihat tuh. Kan punya 2 mata, 1 mulut, 1 hidung, 2 telinga. Sama kan mirip kan? Nah yang wanita ini mirip kayak tadi song leader di sini ya. Nah ini kan ini semua misi ini tercapai loh. Walaupun ini ada judulnya Mission Impossible. Ini kayak saya lah mirip-mirip ya kan ya. Gak jauh-jauh beda lah pakai kacamata miripnya. Sama kacamata. Ini semua disebut Mission Impossible. Impossible tidak mungkin, tapi kalau Anda nonton filmnya sampai seri 1, 2, 3 sampai yang berapa kali, misinya tercapai nggak? Tercapai, jadi apanya impossible? Apanya impossible? Ya kan? Walaupun susah payah tetapi tercapai. Ini juga apalagi Mission Possible, jelas Mission Possible. Jadi done, semua selesai, kerjakan. Tapi ini kan film. Ini kan film, nggak real, nggak nyata. Tapi saya mau beritahu anak-anak muda di sini, ayat firman Tuhan tadi, teman-teman, ini nyata. Ini nyata. Ini ayat yang nyata. Ini bukan film, bro. Ini real. Anda sebagai anak remaja, karena Paulus menulis ini kepada Timotius, saat itu anak muda.
Dia belum berumah tangga, dia masih anak remaja muda, tapi dia menjadi gembala. Gembala junior. Dan Paulus kasih ingetin sama dia, "Hei Timotius, beritakan firman, siap atau tidak siap waktunya." Misi possible. Amin. Bener nih, possible atau impossible nih? Masalahnya, coba baca baik-baik. Beritakanlah firman, siap, sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Kalau kita beritakan firman keadaannya baik, gampang bro. Tapi gimana kalau kondisinya nggak baik? Seperti pandemik ini tidak baik bagi kita. Ibadah susah banget kita bikin, betul nggak? Susah loh. Dan belum keadaan-keadaan yang lain. Ini salah satu contoh pandemik. Belum lagi kalau Anda misalnya keadaan jarak jauh lah, sedang sakit, sedang kondisi bangkrut, sedang mungkin keluarga di PHK, situasi lagi berat, putus dari pacar. Hah? Betul nggak? Susah sekali teman-teman. Tapi Paulus ingatkan Timotius, "Hai Timotius, beritakan firman, siap atau tidak siap waktunya." Ini possible atau tidak? Coba jawab sekali lagi. Lalu anak-anak muda di Roxy Sungai Yordan. Possible atau impossible? Hah? Nah sekarang mari kita koreksi misi kalian semua. Apapun cita-citamu, apapun targetmu, pertanyaan cuma satu, ada firman gak di dalam cita-citamu itu? Atau itu hanya kepentinganmu sendiri? Atau itu karena otak pengertian mengandalkan kemampuan cara berpikir kita? Ketika kita bicara beritakan firman, berarti isi kepala siapa? Isi kepala siapa? Pandangan siapa? Pemikiran siapa? Halo? Tuhan. Jadi kalau tadi bro bilang saya ingin membangun keluarga harmonis. Harmonis menurut siapa? Menurut siapa? Karena kita punya persepsi, ekspektasi tentang harmonis beda loh. Betul nggak? Saya nggak tahu, bro naik menikah sudah berapa tahun umurnya? Udah usia pernikahannya? 1 tahun? Wah 1 tahun. Masih anget. Masih anget. Belum ngerasain konflik sama mertua, konflik sama ipar, belum merasakan konflik masalah didik anak, belum merasakan konflik masalah naruh odol, naruh kasur, naruh mati. Banyak banget konflik-konflik dalam rumah tangga bro, bener nggak? Kalau kita suka bilang gini kan pada akhirnya, ini satu contoh ya, sambil contoh kasus yang ada di sini aja ya, rumah tangga misalnya. Anda lihat di tengah-tengah pandemi, pertanyaan saya, banyak yang lagi cerai atau banyak yang makin harmonis? Dalam kondisi pandemik, banyak yang harmonis atau yang tragis? Ayo, kenapa tragis? Suaminya di PHK Pak, istrinya udah gak bisa kerja, online semua, yang ngurus anak siapa sekarang? Ibadah online, waduh saya ini guru. Orang tua semua berkeluh kesah, Pak, kapan sekolah onsite Pak? Kenapa Bu? Capek yang mengajar anak di rumah. Ternyata susah jadi guru, ngajarin anak, waduh di rumah anak main game melulu, ini siapa ini? Akhirnya gara-gara persoalan gini ribut dalam keluarga loh. Akhirnya orang tua suami istri ribut, ini siapa yang ngurus anak? Bapaknya masih ini lah, waduh macam-macam bro. Jadi ujung-ujungnya kalau ya udahlah kalau gitu kamu udah urus sendiri, kamu sendiri, saya urus diri saya sendiri. Pikiran kamu, nggak ada firman di situ. Dek mau jadi pengacara, ya harus ada firman dalam pengacaramu. Kalau nggak ada firman dalam pengacaramu selesai. Misi yang possible ini tidak akan terwujud. Oleh karena itu anak-anak muda, saya mau beritahu, Anda mesti punya firman dalam hatimu. Engkau harus punya firman dalam hidupmu. Nah, ketika engkau punya firman, maka saya mau bilang, misi apapun yang kau punya pasti possible. Amin. Karena firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan tidak pernah berlalu. Firman Tuhan pasti. Firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Firman Tuhan berkuasa. Jadi dalam hidupmu kalau engkau punya firman, cita-citamu yang lain pasti bisa terwujud. Tapi kalau engkau nggak punya firman, sekalipun kau bisa mencapai cita-citamu, nanti cita-citamu hanya berhenti di tengah jalan kalau nggak langgeng, nggak panjang. Oke? Nah teman-teman mari kita lanjutkan kembali ya. Nah sekarang masalahnya teman-teman, anak-anak muda nih suka gini nih, ini dunia-dunia anak-anak muda ya. Jadi teman-teman coba bayangkan, image pemandangan pemahaman anak-anak remaja muda tentang misi, mari kita kaji sama-sama. Kebanyakan orang bilang begini ya, hai anak muda, kamu anak muda? Iya, apa tandanya kamu anak muda? Nongkrong di kafe. Oh, kalau nongkrong-nongkrong di kafe, di Starbucks, di tempat-tempat kopi, anak muda ya? Kalau nggak nongkrong di situ nggak disebut anak muda? Nah, definisi anak muda aja berantakan loh. Belum misinya. Ini pemahaman anak muda aja nih. Oh, kalau anak muda itu mesti dugem ya? Kalau nggak dugem nggak anak muda? Anda kira yang dugem cuma anak muda, Pak? Kamu lihat aja tuh. Banyak pelakor-pelakor juga di sana ya.
Banyak juga suami-suami di sana, emak-emak, oma-oma juga bisa dugem. Anda kira ini? Nah, free sex, Anda kira yang main free sex cuma anak muda doang? Apalagi zaman sekarang. Suami aja bisa punya selingkuhan, istri juga bisa punya selingkuhan. Jadi teman-teman mari kita, apakah narkoba itu cuma anak muda? Apakah yang main saham anak muda? Coba, ini contoh saja, masih banyak contoh-contoh yang lain. Yang saya maksud di sini adalah begini, Anda coba kaji ulang definisi sebagai anak remaja muda. Menurut siapa? Menurut firman atau menurut Anda? Atau menurut dunia? Kalau dunia ini bilang anak muda, hidupnya, misinya, targetnya, yang banyak sekali dia cari informasi tentang apa? Yang pasti bukan tentang firman. Betul tidak? Halo? Pertanyaannya, jumlahnya lebih banyak mana? Halo? Anak muda yang sesuai dengan firman atau anak muda yang model-model begini yang banyak di dunia ini, di sekitar kita, di sekeliling kita? Mana lebih banyak? Anda lihat ini. Makanya saya bilang, mission possible atau impossible ini. Tapi Tuhan bilang kepada Timotius, kamu bisa beritakan firman, siap atau tidak siap waktunya. Sebab kalau kalian baca, masalah yang dihadapi Timotius banyak juga loh. Betul nggak? Coba lihat kembali ke 2 Timotius 4. Kita lihat sama-sama ya. Saat ini beberapa masalah yang dihadapi Timotius di sini, coba lihat. Ini nggak main-main nih ayat 3 coba kita. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya, memuaskan keinginan telinganya. Mereka memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya lagi dongeng. Tuh, ini masalah yang dihadapi Timotius pada zaman itu. Sekarang kita juga punya masalah yang lain. Intinya sama, bahwa firman diperhadapkan dengan dunia. Misi Anda dan saya adalah bagaimana dunia ini mengenal firman. Amin? Amin, saudara? Sanggup? Oke, misinya itu bukan hanya sekedar baik atau tidak baik waktunya, tapi nyatakan yang salah, tegurlah dan nasihatilah. Ini kita bukan lagi ngomongin firman ya, bukan hanya firman saja, tapi kita negor sesama orang, sesama teman, berani nggak? Anak-anak remaja muda, ini misi kita. Selain firman tadi yang kita akan jadikan target misi kita, Anda juga dikasih tahu untuk berani nggak nyatakan yang salah dan tegur dan nasihatilah. Wah, pertanyaan saya teman-teman di sini, anak muda seneng nggak kalau ditegur dinasihati? Seneng nggak? Halo? Coba Anda aja, nggak usah orang lain deh, Anda aja. Anda kalau ditegur seneng nggak? Misalnya nih, maaf nih ya, tadi misalnya yang nyanyi song leader atau apa, hei suaramu jelek, nyanyi fals misalnya gitu ditegur, nanya nggak boleh kayak gitu. Anda responnya gimana nerima kayak gitu? Terus terang manusia itu, anak muda, waduh gengsinya tinggi loh. Betul nggak? Anak muda itu gengsinya tinggi banget. Kenapa? Saya lihat orang tua itu stres, capek ngajarin anak, didik anak itu capek. Banyak orang tua komplain, anak saya udah nggak tahu sir, udah nggak ngerti mau dibilangin apa lagi sir, tolong sir. Nggak tahu lagi anak saya mau diomongin apa, di tengah-tengah pandemik begini anak muda ditegur nasihatin susah. Itu yang negur orang tua. Gimana kalau yang negur sesama usianya? Mempan nggak? Sekarang pertanyaan, possible nggak Anda tegur sesama teman anak-anak muda? Satu tadi kita bicara tentang firman, yang sekarang kita tegur terus. Nah ini berikutnya, sabar ya dalam pengajaran. Anak-anak muda senang nggak dengan pengajaran? Pengajaran apa ini? Pengajaran firman pastinya, betul nggak? Pengajaran firman. Anak-anak muda senang nggak dengan hal pengajaran begini? Waduh, pemuritan. Ini bicara pemuritan. Senang nggak anak-anak muda begini? Waduh, nah jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, bagaimana kita supaya ini semua bisa tercapai? Bagaimana caranya supaya misi kita memberitakan firman siap atau tidak siap waktunya bisa tercapai? Bagaimana Anda supaya bisa menasihati dan menegur orang lain bisa tercapai? Bagaimana supaya Anda punya kesabaran dan Anda tetap hidup dalam pengajaran bisa tercapai? Ini pertanyaannya ya, jadi teman-teman ayat ini bilang bukan berarti kita tuh modal nekat. Waktu Paulus bilang kepada Timotius, hai Timotius beritakanlah firman siap atau tidak siap waktunya, itu bukan berarti Paulus ngajarin nekat. No, ini kan 2 Timotius 4. Coba saya ajak flashback mundur ke belakang, 1 Timotius, mari kita buka 1 Timotius teman-teman. Nah jawabannya di sini. Ya. Ini 1 Timotius 4 ayat 12-16. Nah mari kita baca sama-sama. Ini masih dalam Timotius ya, 1 Timotius 4. 16 bersama-sama. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang mendengar. Semua orang mendengar. Wih, seneng gak kalau kita semua orang dengerin kita? Masih muda, Pak Gembala dengerin kamu. Masih muda, papimu dengerin kamu. Masih muda, guru dengerin kamu. Misi tercapai dong kalau orang mau dengerin kita, bener gak? Jadi waktu kita beritakan firman, didengerin gak? Didengerin. Possible kan?
Possible. Jadi ini teman-teman, perhatikan ayat 12. Ini yang harus Anda miliki dan saya. Ini persiapan. Kalau Anda mau mencapai 2 Timotius 4 tadi ayat 2, supaya Anda dan saya bisa memberitakan firman siap atau tidak siap waktunya, Anda bisa menegur dan menasihati setiap orang. Anda juga bisa punya kesabaran dalam pengajaran dan orang mendengarkan Anda. Syarat yang pertama, jadilah teladan. Serius, ini saya mau kasih tahu. Contoh nih ya, ini mohon maaf ya, saya tidak ada bermaksud apa-apa, ini yang pelayanan. Orang yang melayani pasti levelnya lebih tinggi dari jemaat, betul ya? Dari anak remaja muda yang biasa yang cuma datang nggak melayani. Yang melayani pasti lebih baik dong, betul ya? Tapi saya mau tanya sama Anda, ada jemaat yang rajin ibadah jam 11, dia jam setengah 11 sudah sampai di sini. Pelayan Tuhan jam 11 belum nyampe. Siapa yang jadi teladan? Siapa yang jadi teladan? Nah kalau misalnya pelayan Tuhan ini ngomong, didengerin nggak? Ayo dong, kita mesti melayani Tuhan, semangat! Harus rajin melayani Tuhan. Lu datang jam 11.15 bro. Lu datang pas-pasan bro. Didengerin nggak? Kagak. Come on. Kita gimana bisa beritakan firman kalau kita tidak menjadi teladan dulu dalam firman yang mau kita beritakan? Halo? Mengerti sampai sini? Ini misi kita teman-teman, yang possible bisa kita capai. Anda mau gak jadi teladan dulu? Dalam hal lain juga begitu berlaku. Anda mesti jadi teladan, dengar baik-baik. Kalau engkau anak muda, seringkali kan dianggap anak bawang. Anda dianggap gak penting, Anda dianggap orang yang ya masih gak ngerti apa-apa. Tapi saya mau beritahu, presiden bisa hormat kepadamu, ya, guru bisa hormat padamu, orang yang tinggi bisa hormat padamu. Kalau apa? Kalau lihat anak muda jadi teladan. Saya tadi kalau tidak saya sempat suka nonton Cokro ya, Denny Siregar ya. Denny Siregar saya suka sekali. Saya nggak tahu ada kenal Denny Siregar nggak? Ya timeline, acara timeline. Satu hari yang lalu dia posting tentang Agnes Monica dan juga tentang Cinta Laura. Ini Denny Siregar usianya kan udah tua, orang yang senior ya, dia sebagai aktivis HAM segala macam. Tapi dia bilang begini, saya salut sama mereka berdua, anak muda. Cinta Laura baru umur 26 tahun, Agnes Monica kalau nggak salah umurnya 34 tahun. Tapi dihormati dan dikagumi oleh Denny Siregar. Why? 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 Karena apa? Karena mereka cantik? Karena itu? Atau body mereka seksi? Karena apa? Kenapa dikagumi? Ya. Jadi saya mau beritahu, karena satu hal simpel aja. Cinta Laura umur 26 tahun sudah punya yayasan pribadi. Dan dia bisa membiayai sekolah-sekolah yang terlantar di Indonesia. 12 sekolah dibiayai. Come on. Dihormati, walaupun muda. Begitu juga Agnes Monica. Walaupun dia artis, dengar baik-baik, walaupun mereka artis, tapi kalau artis hidupnya nggak jadi teladan, dihormati nggak bro? Hah? Dihormati nggak? Ya kayak gitu-gitu orang nggak suka lah. Yang bukan anak muda nggak kayak begitu. Makanya Paulus bilang Timotius jadi teladan. Karena Timotius itu harus berhadapan dengan para tua-tua Yahudi, para tua-tua Yunani, para rasul-rasul, para murid-murid Yesus yang senior-senior dari Timotius. Jadi Paulus bilang, jadi teladan dalam kesucianmu, dalam perkataanmu. Engkau dihormati dan memang benar. Dihormati Timotius. Betul nggak? Yang berikutnya apa teman-teman? Selain dihormati jadi teladan. Next berikutnya. Saudara lihat ayat yang berikutnya. Nah ini penting. Ayat yang ke-13. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam apa teman-teman? Saya mau tanya siapa yang sudah selesai baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu? Satu kali aja. 1, 2, 3. Yang lain baca apa yang sudah selesai? Komik, novel. Hah? Baca apa? Alkitabnya gimana? Selama pandemik hampir 2 tahun udahkah selesai baca Alkitab? Ngaku-ngaku anak muda Kristen, baca Alkitab 1 kali pun gak pernah habis, gimana nih? Halo? Gimana kita mau ngajarin orang tentang firman, beritakan firman, kalau kita isi firmannya kita gak tahu. Yang 1 kali baca aja masih banyak salah, masih banyak gak ngerti, betul gak? Halo? Saya sedang menuju sampai 10 kali nih baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu. Sedang menuju 10 kali. Dan masih terus. Halo? Hei anak-anak muda, yang baca kitab sampai 25 kali aja masih bisa kecolongan, gimana Anda yang baca Alkitab gak pernah selesai? Makanya dicolek dosa dikit aja langsung jatuh bro. Dilirik cewek ganteng aja langsung tepar lu. Padahal dia gak seiman sama kita. Ditawarin apa kayak langsung kita gampang ngambil. Aduh yang begini mau mengatakan misi, gak bisa. Oleh karena itu Paulus ingatkan Timotius, walaupun kau pagem, dengar. Walaupun Timotius sudah jadi gembala, Paulus ingetin apa? Baca kitab suci, doa tiap. Betul nggak? Halo teman-teman, come on, baca Alkitabmu.
Kalau enggak bakal tercapai misi ini teman-teman. Ayo, sekarang kan di banyak alat kemudahan ya, Anda mungkin kalau malas bacalah, belilah buku renungan-renungan, betul kan? Ada banyak cara, tapi saya mau beritahu ya, coba katakan sama-sama dengan saya, ikuti, tiru kata-kata saya. Saya orang Kristen, wajib hukumnya, baca kitab suci, Kejadian sampai Wahyu, selesai. Coba ulangi, 1, 2, 3. Saya orang Kristen, wajib hukumnya untuk membaca Alkitab, Kejadian sampai Wahyu sampai selesai. Amin. Aminnya cuma 2 orang ya, bingung saya nih, gimana nih? Amin. Oke, berikutnya apa lagi saudara? Lihat, di sini dikatakan Anda mesti jangan lalai menggunakan karunia padamu yang telah diberikan padamu oleh nubuat dengan penumpangan tangan penatua. 2 poin lagi teman-teman, saya mau akhiri khotbah saya. Saya mau tanya, Anda sudah tahu karuniamu enggak? Anda sudah tahu cita-citamu, Anda sudah tahu mimpi-mimpimu, Anda sudah tahu pengenmu apa, tapi pertanyaan saya sebagai anak muda, supaya Anda bisa menjalankan misi, engkau sudah tahu belum karuniamu apa? Siapa yang sudah tahu karunianya apa? Boleh angkat tangan? Wow, menyedihkan ini teman-teman. Serius. Anak muda engkau harus tahu karuniamu. Tanya Pak Gemong, tanya Pak Manu, gimana Kak saya bisa temukan karunia saya? Jangan Anda cuma puas nemukan hobi, nemukan talenta, nemukan kamu punya keinginan untuk cari duit doang. Temukan karunia yang Tuhan kasih kepadamu dan pakai itu. Sebenarnya yang main musik ini karunia loh. Anda yang menjadi pemuji penyembah ini karunia loh. Betul tidak? Halo? Anda mesti temukan karuniamu apa? Baca Alkitab, banyak karunia-karunia yang Tuhan kasih kepada kita. Roma pasal 12, 1 Korintus pasal 13, pasal 12 itu karunia-karunia Tuhan dikasih kepada itu. Anda mesti tahu dari sejak muda karuniamu apa. Kalau tidak, itu aset sorga dikasih kepada Anda nggak pakai. Karunia itu juga senjata Allah dalam hidupmu, engkau nggak pakai, gimana engkau bisa menjalankan misi ini? Karena dunia ini keras. Tapi orang-orang yang punya karunia Tuhan, mereka yang bisa hadapi dunia ini. Dengar baik-baik, jangan engkau hadapi dunia ini hanya dengan cita-citamu, hanya dengan hobimu, hanya dengan talentmu, hanya dengan bakatmu. Engkau harus hadapi dunia dengan firman, engkau harus hadapi dunia ini dengan karuniamu. Maka engkau akan capai misi Tuhan. Amin saudara? Cari PR ya, saya kasih tantangan Anda. Ya. Nah yang berikutnya teman-teman nih, karunia kamu harus engkau temukan. Yang kedua berikutnya gini, pernah nggak engkau dapatkan nubuatan? Pernah engkau dapatkan nubuatan? Siapa yang pernah dapat nubuatan? Wah luar biasa. Luar biasa, makanya saya percaya orang-orang yang pernah dapat karunia, pernah dapat nubuatan itu akan eksis dalam Tuhan. Ya, pernah nggak? Nah, oke, kalaupun Anda nggak pernah dinubuatin, tadi ayat ini bilang, pernah nggak Anda ditumpangin tangan sama hamba Tuhan? Pernah? Ya, saudara dengar baik-baik, cari nubuatan nggak jauh-jauh, nggak harus tunggu KKR, tunggu nabi, tunggu siapa hamba Tuhan atau Suset Hetting atau siapa yang datang ke gereja ini yang nubuatin Anda atau tunggu Pak Gembala. Dengar baik-baik, ada wakil Tuhan di bumi ini yang Tuhan berikan untuk kamu dan saya, namanya Papi Mami. Oke? So, kalian jadi anak remaja muda. Kalau engkau ingin menjadi anak muda yang punya misi Tuhan, pastikan kau jadi orang muda yang selalu bilang gini sama Papi Mami, Papi, please pray for me. Papi, katakan sesuatu buat saya. Dan kamu dengerin Mami ngomong apa. Saya percaya orang tua itu wakil Tuhan. Kalau dia ngomong sesuatu pada anaknya itu bisa jadi. Makanya jangan lawan sama orang tua loh. Nanti kalau kamu lawan orang tua dinubuatinya jadi apa? Jadi maling kundang ya? Enggak lah. Saya yakin orang tua Kristen gak mungkin kutuk anaknya jadi batu. Betul gak? Dengerin. Dan minta doain. Siapa di sini yang masih mau minta doain papi maminya? Papi tumpangin tangan atas saya. Anda mau kerja, Anda mau sekolah. Boleh saudara. Mulai biasakan tradisi Kristen ini. Buat Anda yang sudah menikah, kalau nanti sudah punya anak, tumpangin tangan anakmu. Kalau misalnya itu dalam kandungan, tumpangin tangan dalam kandungan anak itu. Suami istri saling doain. Papi tumpangin tangan buat saya, mami tumpangin tangan buat saya. Ini kekuatan saudara. Sehingga misi itu bisa dijalankan dengan baik. Amin. Halo, sampai sini paham tuh? Sampai sini mengerti? Yang terakhir saudara, kalau itu sudah sampai terjadi semuanya, tetap Paulus ingatin, awasi dirimu. Tetap kontrol dirimu. Kita mesti ngawasi diri kita sendiri. Setiap hari kamu mesti ngawasi. Seperti Daud selalu berkata setiap malam, Daud itu doanya begini saudara. Tahu enggak? Daud itu kalau malam doanya, Tuhan selidikilah hatiku dan batinku. Apakah ada hatiku serong? Apakah ada hatiku serong hari ini? Itu cara ngecek ngawasi setiap hari.
Saya pesan sama anak-anak muda, setiap kali engkau doa malam, ucapkan kalimat ini dalam dirimu, Tuhan selidiki hatiku, Roh Kudus selidiki. Ada nggak yang saya perbuat hari ini yang melukai hatimu dan saya menyimpang dari jalan-jalanmu? Itu cara yang bagus untuk mengawasi hidup kita setiap hari. Dan kalau Anda lakukan ini, maka waktunya baik atau tidak baik, Anda akan tetap bisa beritakan firman Tuhan. Yang percaya tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari kita berdoa, mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Terima kasih Bapak di surga, kami bersyukur buat hari ini untuk ibadah kami. Dan sekarang Tuhan hamba berdoa, turunkanlah berkat-Mu bagi kami semua. Hai anak remaja muda, mari angkat kedua tanganmu, arahkanlah hati iman percayamu kepada Dia, sumber berkat dalam hidup kita. Saudaraku anak remaja muda yang dikasih Tuhan sekarang, terimalah segala berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus Tuhan, penghiburan kekuatan kuat kuasa Allah Roh Kudus, memberkati engkau sehingga engkau tidak kelaparan dan kekurangan. Memberkati engkau sehingga engkau dilindungi, dijauhkan dari mara bahaya dan niat-niat orang jahat, bahkan dari tipu daya setan. Memberkati engkau sehingga engkau diberikan hikmat, marifat, kebijaksanaan, agar engkau tidak salah dalam mengambil keputusan. Dan memberkati engkau sehingga engkau melihat mujizat kuasa keajaiban Tuhan dalam hidupmu terjadi. Memberkati engkau sehingga engkau diberikan ketabahan, kesetiaan, tetap menyembah Tuhan, mencari Tuhan sekalipun doamu belum terjawab. Dan memberkati engkau dengan damai sejahteranya, sehingga engkau tidak takut, bimbang, kecewa, putus asa. Tidak ada niat untuk bunuh diri, karena ada Yesus bersama kita sekarang sampai selama-lamanya. Percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.